Raffi, kamu harus keluar sekarang juga. Suara dingin petugas imigrasi Indonesia masih terngiang di telinga saya. Visa pelajar dibatalkan, deportasi paksa. Saat itu saya menyadari, saya memang orang asing. Tapi beberapa hari kemudian, di lapangan Monas Jakarta yang dipenuhi 7.000 orang, ketika saya mengambil megafon dan berteriak, yang terjadi sampai sekarang masih tidak bisa saya percayai. Dari Jakarta sampai Kathmandu, kemarahan kita sama saja. Satu kalimat itu mengubah total situasi yang hampir ricuh. Bagaimana mahasiswa S2 politik berusia 26 tahun dari Nepal bisa menjadi tokoh kunci demonstrasi Gen Z Indonesia? Dan kisah menakjubkan bagaimana K-pop bisa menggerakkan pemerintah. Mari saya ceritakan. Nama saya Ravi, pemuda berusia 26 tahun yang lahir dan besar di Kathmandu, Nepal. Sejak kecil ada satu cerita yang selalu ayah sampaikan tentang pemberontakan rakyat bersejarah tahun 2006 yang menumbangkan monarki Nepal. Rafi, kalau rakyat bersatu, dunia bisa berubah. Kata-kata ayah itu tertanam dalam di hati saya. Makanya ketika melamar program S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia, bukan sekadar untuk gelar, saya ingin melihat dan belajar langsung bagaimana negara ini menumbangkan diktator Soeharto dan membangun demokrasi. Agustus 2022, sejak hari pertama tiba di Jakarta, saya terpesona energi dinamis kota ini. Tapi beberapa bulan pertama mengecewakan. Gairah politik membara yang saya harapkan tidak terlihat dimanapun. Kampus universitas sunyi. Mahasiswa hanya sibuk mencari kerja. Memang kalau ekonomi sudah stabil, orang jadi cuek sama perubahan ya. Pikiran itu membuat saya kecewa. Lalu awal 2023, peristiwa itu meledak. Begitu pemerintah mengumumkan rencana badan anti korupsi baru, media sosial langsung meledak. Kemarahan anak muda menyebar real-time lewat Instagram dan TikTok. Tapi ada yang beda. Cara ini benar-benar berbeda dari gerakan reformasi 98. Kakak, lihat ini dong. Sari, teman sekamar di asrama, menyodorkan HP ke depan saya. Di layar ada mahasiswi berambut pink yang berteriak slogan sambil menari K-pop. Reformasi, reformasi, korupsi harus diberantas. Slogan anti korupsi dinyanyikan dengan irama Dynamite, BTS. Saya kaget sekaligus takjub. Di Nepal tidak pernah terbayangkan cara demo seperti ini. Keesokan harinya, saya ikut acara kecil di lapangan tengah kampus. Anissa perawakannya kecil, tapi begitu pegang mikrofon, dia berubah total. Kita tidak melawan dengan batu dan molotov seperti kakak-kakak 98. Kita punya senjata lebih kuat, smartphone kalian, dan kreativitas. Ratusan mahasiswa bersorak. Tanpa sadar saya ikut bertepuk tangan. Setelah acara selesai, saya memberanikan diri mendekati Anissa. Halo, saya Raffi dari Nepal. Pidatonya tadi sangat menginspirasi. Anissa langsung berbinar mendengar kata-kata saya. Nepal? Wah, negara yang menumbangkan monarki dengan pemberontakan rakyat 2006. Mas Raffi ikut saat itu. Tidak, saya masih 9 tahun, tapi ayah banyak cerita. Sejak hari itu saya bergabung dengan tim perencanaan demo Anissa. Pengalaman Nepal dan sudut pandang orang luar katanya membantu. Awalnya sekadar untuk penelitian, tapi lama-lama jadi serius. Akhir Februari, aktivitas tim semakin intensif. Saya ingin memahami budaya Indonesia lebih dalam. Kebetulan ada kesempatan ikut festival budaya tradisional Sekaten di Yogyakarta. Anissa sangat menyarankan. Kalau Raffi mau benar-benar paham Indonesia, harus lihat Jogja. Lokasi festival Sekaten menakjubkan. Festival yang sudah berlangsung ratusan tahun ini bukan sekadar acara keagamaan. Menyaksikan pertunjukan wayang kulit dengan iringan gamelan dari keraton, saya menyadari bagaimana orang Indonesia melawan kekuasaan lewat seni dan filosofi. Lihat Raffi, di wayang pertentangan baik jahat tidak absolut. Semua karakter punya sisi kompleks. Kakek pemandu lokal menjelaskan. Selama ratusan tahun kita mengkritik kekuasaan dengan cara ini. Bukan konfrontasi langsung, tapi cara bijak dan elegan. Saat itu saya menyadari demo K-pop Anissa bukan sekadar main-main anak muda. Ini adalah pewarisan tradisi perlawanan damai khas Indonesia dalam bentuk modern. Filosofi wayang bertemu bahasa kontemporer K-pop. Pulang dari Jogja, saya benar-benar berubah. Sekarang saya paham cara Anissa bukan sekadar trendy, tapi strategi bijak dengan akar budaya mendalam.
Pertengahan Maret, jelang demo besar, tim rapat terus-menerus. Tapi sejak itu masalah mulai muncul. Video demo K-pop Anissa memicu reaksi tak terduga di media sosial. Ini demo atau main-main? Negara hancur malah ngedance. Tidak serius. Sayang darah kakak-kakak 98. Keracunan budaya asing sampai lupa diri? Komentar jahat membludak. Yang lebih serius, tim internal mulai terpecah pendapat. Anissa benar-benar oke begini. Orang-orang sepertinya tidak menganggap kita serius. Salah satu anggota tim berkata hati-hati. Wajah Anissa pucat. Untuk pertama kali dia yang selalu percaya diri terlihat goyah. Saya juga sebenarnya tidak yakin, mungkin saya terlalu naif. Malam itu saya dan Anissa ngobrol lama. Dia menceritakan kegelisahan dan ketakutannya. Ravi, jujur saya takut. Kalau cara saya salah, kalau cuma jadi bahan olok-olok. Anissa, ingat wayang yang kita lihat di Jogja? Situasi kompleks tidak boleh dinilai dengan struktur baik jahat sederhana. Saya mengingat kembali kebijaksanaan dari Skaten. Benar salahnya cara kamu akan dijawab hasilnya, tapi kalau menyerah tidak akan ada hasil sama sekali. Percakapan itu memberi Anissa keberanian lagi, tapi cobaan lebih besar menanti. Beberapa hari kemudian ada tamu tak terduga. Di lobi asrama menunggu pria parubaya. Postur kekar, kerutan dalam, tatapan berat. Anissa, ngobrol sebentar yuk. Paman Budi, kok bisa ada di sini? Anissa terlihat kaget. Budi ternyata teman ayah Anissa, salah satu tokoh kunci gerakan reformasi 98. Aku tahu kalian mau ngapain, tapi hati-hati. Kamu tahu berapa banyak darah yang tumpah 98? Suara Budi penuh kekhawatiran. Saya secara natural memberi salam. Selamat sore, saya Raffi dari Nepal, senior pernah di tahun 99. Nepal? Budi menatap saya teliti. Anak muda tahu apa sampai ikut campur di sini? Urus negara sendiri sono. Suasana langsung dingin, tapi Budi belum berhenti. 21 Mei 98, di depan Universitas Trisakti, sahabat terbaikku mati, kena tembak tentara. Suara Budi bergetar. Kita waktu itu tidak main-main seperti kalian. Kita berjuang dengan nyawa. Sekarang kalian apa? K-pop bisa mengubah dunia? Anissa coba melerai, tapi amarah Budi tidak mudah reda. Terutama kamu, orang asing. Kira ini urusan negaramu. Kalau salah, kamu tinggal kabur, kan? Kata-kata itu menusuk dalam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Budi pergi, Anissa juga diam tidak seperti biasa. Saya bertanya hati-hati. Ada yang salah? Tidak, Ravi. Paman Budi cuma lukanya terlalu dalam. Tapi di suara Anissa juga tidak ada keyakinan. Malam itu saya naik ke atap asrama sendiri dan menatap Korea. Tentu tidak terlihat, tapi rindu kampung halaman di balik Himalaya. Seminggu kemudian, situasi lebih serius lagi. Imigrasi menelepon. Mas Ravi datang ke kantor untuk urusan visa pelajar. Hati langsung drop. Kantor imigrasi dingin. Tatapan petugas dingin. Mas Ravi ikut kegiatan politik, kan? Iya, tapi untuk tujuan penelitian akademis. Visa pelajar melarang aktivitas politik. Kalau lanjut, visa terpaksa dibatalkan. Seketika kepala kosong, visa dibatalkan berarti deportasi ke Korea, kuliah terhenti, semua yang dibangun 8 bulan bisa hancur seketika. Saya beri waktu seminggu, pikir baik-baik, berhenti ikut demo, atau keluar negeri. Malam itu saya tidak bisa tidur. Haruskah telepon orang tua? Atau diam-diam berhenti? Kepala campur aduk. Keesokan harinya saya cerita ke Anissa. Raffi, maaf gara-gara saya. Tidak apa-apa, ini pilihan saya. Tapi dalam hati bingung. Benar ini perjuangan saya. Seperti kata Budi, saya kan cuma orang asing yang bisa kabur. Tapi kejutan lebih besar menanti. Di rapat tim, Liam memberikan pernyataan menggemparkan. Anissa dan teman-teman, ada yang harus kita pikirkan serius. Liam menatap langsung ke saya. Ravi, kamu benar-benar di pihak kita, jangan-jangan dikirim pemerintah asing? Apa? Saya tidak percaya. Pikir dong, tiba-tiba muncul, tahu semua info internal kita. Apalagi dari Nepal, negara buffer antara Cina dan India. Ditambah sekarang tertekan masalah visa. Skenario mata-mata ganda klasik. Ruang rapat sunyi, beberapa anggota tim mulai menatap curiga. Liam, keterlaluan. Anissa marah tapi benih sudah tertanam. Anissa juga terlalu polos. Ravi selalu ikut rapat sambil cerita pengalaman Nepal terus. Jangan-jangan ngumpulin informasi. Itu, saya mau bantah tapi tercekat. Memang saya mencatat semua proses untuk tesis. Tuh kan tidak bisa jawab, keluarkan dari tim. Liam, Anissa berteriak, tapi suara-suara pendukung Liam mulai bermunculan.
Memang dari awal agak aneh sih. Orang asing terlalu aktif. Saat itu saya merasakan semua hubungan yang dibangun runtuh seketika. Saya keluar ruang rapat tanpa bicara. Malam itu saya naik atap lagi. Kali ini benar-benar ingin menyerah. Visa terancam dikeluarkan dari tim. Budi benar. Saya memang orang asing. HP berbunyi. Anissa. Raffi di mana? Saya naik. Tidak apa-apa, saya ingin sendiri. Bohong, dari suara sudah ketahuan. Anissa naik membawa teh tradisional dari Jogja, bukan kopi. Raffi maaf banget, Liam keterlaluan. Tidak apa-apa, kata Liam tidak salah. Anissa duduk di sebelah saya. Saya ceritakan Paman Budi ya, kenapa dia terluka. Anissa mulai bercerita pelan. 21 Mei 98, sahabat Paman Budi, Joni, meninggal. Waktu tentara menembaki demonstran, Joni melindungi Paman Budi sampai kena peluru. Suara Anissa bergetar. Sejak itu Paman Budi menyalahkan diri seumur hidup. Merasa hidup karena teman mati. Makanya sekarang takut lihat demo anak muda. Takut ada yang terluka lagi. Untuk pertama kali saya bisa memahami sikap sinis Budi. Tapi Raffi, Paman Budi mikir seharian lalu hubungi saya. Minta maaf, kata dia keterlaluan sama kamu. Serius? Iya, dan dia marah besar sama Liam. Masa mencurigai kawan sendiri? Anissa tersenyum hangat. Ravi, kewarganegaraan tidak penting. Yang penting ketulusan. Dan ketulusan kamu sudah kami semua rasakan. Saat itu sesuatu di hati saya mengeras. Keterbatasan sebagai orang asing memang ada, tapi itu tidak membatalkan alasan saya ada di sini. Anissa, saya sudah putuskan meski visa dibatalkan saya ikut sampai akhir. Bodoh, visa tidak boleh dibatalkan, kita carikan jalan lain. 2 hari sebelum demo, rapat umum terakhir. Liam masih menatap curiga, tapi anggota tim lain sudah hangat lagi. Terutama setelah Budi datang langsung minta maaf. Suasana berubah total. Raffi, maaf kemarin, saya terlalu sensitif. Budi berkata tulus. Kamu dengar cerita Joni kan? Dia suka banget Nepal. Cita-citanya trekking Himalaya. Mungkin Joni yang kirim kamu ke sini. Kata-kata Budi menyentuh hati. Tapi Liam dan pendukungnya masih banyak keluhan. Di tengah rapat Liam memberontak lagi. Anissa masih mau pakai K-pop, pemerintah meremehkan kita. Liam, kita berjuang dengan cara berbeda. Cara berbeda, cuma tidak berdaya, harus tekan beneran seperti kakak-kakak 98. Suara Liam makin keras. Kekerasan bukan jawaban, Liam. Saya berkata hati-hati. Kamu diam, masih curiga nih. Saat itu suasana ruang rapat tegang lagi. Tapi kali ini beda. Anggota tim lain membela saya. Liam, stop. Raffi itu kawan kita. Kamu yang berlebihan. Liam bingung, Budi berdiri. Anak-anak muda saya cerita 98 ya? Semua diam. Mei 98, kita juga beda pendapat seperti kalian. Mau kekerasan atau damai? Waktu itu Joni bilang, begitu kita pakai kekerasan, kita sama dengan Soeharto. Suara Budi penuh emosi. Joni sampai mati tetap damai. Sampai detik terakhir tidak lempar batu satupun. Ekspresi Liam goyah. Kekerasan mudah, tapi perubahan damai butuh keberanian. Keberanian lebih besar. Saat itu saya menyadari apa itu keberanian sejati. Hari demo 28 Maret pagi. Di lapangan Monas berkumpul lebih banyak orang dari perkiraan. Setidaknya 7.000. Wajah Anissa campur tegang dan senang. Demo dimulai sesuai rencana. Slogan diiringi K-pop, spanduk warna-warni, live streaming media sosial, semua sempurna. Saya juga ikut dengan spanduk bahasa Nepal dan Indonesia. Dari Nepal sampai Indonesia, pemberantasan korupsi tugas bersama. Wah yahan dekhi Kathmandu samma, Bhrashtachaar viruddh ko ladai. Nepal, dari sini sampai Kathmandu, perang melawan korupsi. Sejam kemudian saya melihat wajah familiar di kerumunan. Budi. Dia berdiri agak jauh mengamati demo. Saya memberanikan diri mendekat. Paman Budi, terima kasih sudah datang. Beda banget. Benar-benar berbeda dari 98. Suara Budi ada kehangatan berbeda. Kalau Joni lihat pasti suka demo damai dan kreatif begini. Saat itu terjadi keributan di satu sisi lapangan. Liam dan pendukungnya mempersiapkan molotov dan batu. Sekarang saatnya tekan beneran. Liam berteriak. Polisi juga tegang angkat perisai. Suasana demo damai berubah jadi siaga 1. Jangan. Anissa lari ke Liam, tapi puluhan mahasiswa sudah mengelilinginya. Anissa minggir, sekarang saatnya berantem beneran. Liam please, kalau begini semua rusak. Situasi tidak terkendali.
Polisi mengeluarkan alat pengaman, suasana demo damai berubah tegang. Beberapa wartawan mengarahkan kamera mencari adegan sensasional. Tepat saat itu, tubuh saya bergerak sendiri. Tunggu! Saya lompat di antara Liam dan Anissa, merebut megafon. Jantung rasanya mau copot, tapi suara jernih. Teman-teman, dengarkan sebentar. Lapangan sunyi. Ribuan mata menatap saya. Saya ingat kebijaksanaan wayang dari Jogja. Bukan pertentangan baik jahat, tapi pemahaman kompleks untuk solusi. Saya Raffi dari Nepal. Mungkin berlebihan orang asing seperti saya bicara. Tapi saat ini tidak bisa saya lewatkan begitu saja. Suara saya bergema. Dari Jakarta sampai Kathmandu, kemarahan kita sama. Marah pada kekuasaan korup, marah pada dunia tidak adil. Tapi di sini saya belajar sesuatu. Saya ingat wayang dari Sekaten. Indonesia punya tradisi wayang yang luar biasa. Ratusan tahun rakyat negeri ini melawan kekuasaan lewat wayang. Bukan kekerasan langsung, tapi cara bijak dan elegan. Masa mendengarkan tenang. K-pop juga sama. Terlihat ringan dan fun, tapi di dalamnya ada kekuatan dahsyat yang menyatukan anak muda dunia. Ini kebijaksanaan Indonesia. Bukan menaklukkan lawan dengan kekerasan, tapi menggerakkan hati dengan keindahan. Liam menatap galak, tapi mahasiswa lain serius mendengarkan. Di Nepal juga banyak yang meneteskan darah. Tapi kemenangan sejati bukan dari senapan atau batu. Karena berhasil merebut hati rakyat. Dan itu yang sedang kita lakukan sekarang. Saat itu Budi maju ke depan, legenda 98 turun langsung. Anak muda ini benar. Suara Budi mengisi lapangan. 98, kita tidak menjatuhkan Soeharto dengan Molotov, tapi dengan kehendak rakyat. Seperti yang diyakini Joni sampai akhir, kekerasan hanya merusak legitimasi kita. Budi menatap langsung Liam. Nak, kemarahanmu saya mengerti, tapi gunakan kemarahan itu dengan bijak. Menjaga kedamaian sampai akhir seperti Joni, itu keberanian sejati. Ekspresi Liam goyah, nasihat langsung dari generasi 98 yang sangat dihormatinya. Anissa mengambil mikrofon. Liam dan semua teman, kita sedang membuat sejarah. Bukan sejarah kekerasan, tapi sejarah harapan. Seperti kata Raffi, kita punya senjata lebih indah. Anissa mengangkat smartphone. Sekarang semua orang jadi wartawan, semua orang jadi stasiun TV. Pesan damai kita menyebar ke seluruh dunia. Ini wayang abad 21. Lapangan kembali sunyi. Lalu satu persatu tepuk tangan. Liam ragu-ragu, lalu meletakkan molotov di tanah. Maaf, terlalu terburu-buru. Raffi, kamu benar. Kita punya cara lebih baik. Saat itu seluruh lapangan bersorak. Polisi juga kendur turunkan perisai. Krisis terlewati. Tapi yang lebih mengejutkan terjadi. Liam tiba-tiba putar musik K-pop. Bukan Dynamite BTS, tapi lagu baru campuran musik tradisional Indonesia dan K-pop. Ini buatan saya. Gamelan bertemu K-pop. Liam tersenyum cerah. Seketika lapangan jadi suasana festival. Perpaduan tradisi dan modern dalam bentuk demo baru. Setelah demo selesai, hal menakjubkan terjadi. Pemerintah mengumumkan akan meninjau ulang total rencana Badan Anti Korupsi. Yang lebih penting, mereka berjanji membuka saluran dialog dengan masyarakat sipil. Raffi, tanpa kamu tidak mungkin terjadi. Budi berkata, Paman, saya cuma... Tidak. Karena kamu orang asing justru memungkinkan. Kita semua terlalu dekat sehingga tidak melihat hal yang kamu tunjukkan. Terutama menghubungkan wayang dan K-pop. Cemerlang sekali. Lalu proyek baru dimulai. Budi, Anissa, bahkan Liam bergabung membuat platform partisipasi sipil Reformasi 2.0. Eksperimen demokrasi baru yang memadukan kedalaman generasi 98, kreativitas Gen Z, dan kebijaksanaan beragam budaya. Yang lebih mengejutkan, imigrasi menelepon lagi. Kali ini kabar baik. Mas Raffi, pemerintah Indonesia menyetujui visa pertukaran budaya khusus. Silakan lanjutkan penelitian. Ternyata Budi menghubungi pejabat pemerintah menjelaskan situasi saya. Membuktikan saya bukan provokator politik, tapi jembatan pertukaran budaya sejati. Juni menjelang akhir semester, saya berencana sebentar pulang Nepal. Rindu keluarga dan ingin berbagi pengalaman Indonesia dengan anak muda Nepal. Sebelum berangkat, saya siapkan acara khusus. Video call menghubungkan aktivis muda Kathmandu dengan teman-teman Jakarta. Halo, saya Prakash dari Kathmandu. Raffi banyak cerita tentang Indonesia. Teman-teman Nepal menyapa lewat layar. Halo, saya Anissa. Raffi mengajarkan banyak tentang Nepal. Dan saya Liam.
Awalnya curiga Raffi, sekarang teman paling berterima kasih. Tawa pecah di kedua sisi layar. Saat itu saya menyadari, ini adegan yang selama ini saya impikan. Raffi, terima kasih, berkat kamu kita bisa terhubung. Prakash berkata, tidak, kita memang sudah terhubung dari dulu. Cuma tidak menyadari saja. Pengalaman demokrasi Nepal dan cara perlawanan kreatif Indonesia bertemu menciptakan kemungkinan baru. Melihat itu, saya terharu. Teman-teman, sekarang buat cabang reformasi 2.0 Nepal yuk. Menghubungkan impian dari Himalaya sampai Khatulistiwa. Semua orang di layar melambaikan tangan bersorak. Di bus menuju Bandara Incheon, saya mengenang 10 bulan terakhir. Dari harapan polos saat tiba Jakarta, sinisme budi dan kecurigaan Liam, sampai krisis pembatalan visa, semua pengalaman berharga yang membuat saya berkembang. Terutama kebijaksanaan wayang dari Sekaten mengubah pandangan hidup saya. Dunia bukan struktur baik jahat sederhana, tapi tempat kompleks berlapis. Dan memahami kompleksitas itu baru bisa menemukan solusi sejati. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berlalu. Saya bukan lagi mahasiswa polos 26 tahun dulu. Dunia lebih rumit dari perkiraan, perubahan lebih sulit dari bayangan. Tapi meski begitu harapan tidak pernah hilang. 3 bulan setelah pulang Nepal, saya dapat kesempatan kuliah umum Demokrasi Asia Tenggara dan Partisipasi Sipil di Universitas Kathmandu. Ruang kelas penuh 60 mahasiswa. Teman-teman, demokrasi bukan sesuatu yang selesai tapi terus dibuat. Kalimat pembuka saya, mahasiswa mulai fokus. Dan dalam proses itu, kalian semua punya peran penting. Kewarganegaraan, umur, pengalaman tidak penting. Yang penting ketulusan dan keberanian. Seorang mahasiswa angkat tangan. Pak, apa benar anak muda bisa mengubah dunia? Kita kan tidak berpengalaman dan tidak punya kekuatan. Saya jawab yakin. Tentu saja, saya saksikan langsung di Indonesia. Mahasiswi 23 tahun menggerakkan pemerintah dengan K-pop, generasi 98 dan Gen Z bersatu membuat sejarah baru. Mata mahasiswa berbinar. Tapi ingat, perubahan tidak dibuat sendiri. Ketika orang-orang berlatar belakang berbeda bertemu dan berbagi kebijaksanaan, baru terwujud. Seperti yang kalian lakukan di kelas ini sekarang. Setelah kuliah selesai, beberapa mahasiswa mendekat bertanya. Yang paling berkesan satu mahasiswi. Pak, saya juga ingin kuliah di luar negeri, tapi takut. Apa bisa diterima sebagai orang asing? Saya bilang ke mahasiswi itu, jangan khawatir. Awalnya memang orang asing, tapi kalau tulus memahami negara dan rakyat itu, pasti diterima. Seperti saya. Malam itu, saya akses platform online Reformasi 2.0. Jaringan kecil penghubung Indonesia-Nepal ini sekarang berkembang jadi jaringan Asia Tenggara dengan partisipasi anak muda Malaysia, Filipina, bahkan Korea. Saya lihat postingan terbaru Anissa. Di Indonesia sedang direncanakan demo lagi. Kali ini masalah lingkungan. Tapi, cara demonya sudah benar-benar berevolusi. Musik campuran gamelan tradisional dan K-pop karya Liam jadi lagu tema demo resmi. Generasi 98 seperti Budi jadi mentor memberi nasihat aktivis muda. Yang terpenting, budaya demo damai tanpa kekerasan benar-benar mengakar. Di kolom komentar, anak muda seluruh dunia menulis pesan dukungan. Korea, Jepang, Thailand, Vietnam. Bahasa berbeda tapi pesan sama. Semangat terus. Kami sehati dengan kalian. Dukung perubahan damai. Saya juga tulis komentar dalam bahasa Nepal dan Indonesia. Kathmandu Jakarta ka sathi harulai shubhkamna. Dari Kathmandu untuk teman-teman Jakarta. Dari Kathmandu untuk Jakarta, semangat terus. Saat itu HP saya berdering, video call dari Anissa. Ravi, apa kabar? Di layar Anissa masih cerah penuh energi. Baik, di Nepal juga aktivitas reformasi 2.0 semakin aktif. Serius, Karen, oh ya Ravi, ada kabar baik. Suara Anissa excited. Paman Budi diangkat jadi penasehat pemerintah, dan Liam terpilih jadi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Nasional. Wah, perubahan luar biasa. Iya, dan yang terpenting, pemerintah resmi bentuk tim penasehat kebijakan pemuda. Kita semua akan ikut. Dada saya sesak terharu. Perubahan dari demo kecil itu berbuah hasil sebesar ini. Ravi, tanpa kamu yang berani maju waktu itu tidak mungkin terjadi. Terima kasih banyak. Tidak, Anissa, ini kekuatan kita semua. Oh ya Raffi, ada rencana balik Indonesia. Tim penasehat kebijakan pemuda butuh koordinator kerja sama internasional.
Saya ragu sebentar, di Nepal juga banyak kerjaan, tapi hati sudah memutuskan. Tentu saja kapanpun siap. Yeay, bulan depan bisa? Sedang persiapan Forum Demokrasi Pemuda Asia Tenggara. Kamu yang pidato pembuka. Setelah video call selesai, saya menatap keluar jendela. Jauh di sana puncak-puncak Himalaya memerah terkena sunset. Tapi sekarang pegunungan itu bukan penghalang yang memisahkan saya dari dunia lain, melainkan jembatan penghubung. HP saya bunyi notifikasi lagi. Pesan dari cabang reformasi 2.0 Nepal. Kakak Raffi, minggu depan diskusi kebijakan pemuda di Kathmandu. Ceritakan pengalaman Indonesia dong. Saya balas tersenyum. Pasti, judulnya Lapangan Kita, Demokrasi Lintas Batas. Malam itu, setelah lama tidak nulis, saya buka buku diary. Hari ini tepat 100 hari sejak pulang dari Indonesia. 100 hari lalu, saya sendirian. Orang asing kadang dicurigai, tapi sekarang beda. Sekarang saya jadi jembatan kecil penghubung Jakarta sampai Kathmandu, dari Himalaya sampai Khatulistiwa. Seperti kata Paman Budi, keterbatasan sebagai orang asing justru jadi kekuatan. Lapangan bukan tempat spesifik, itu ada di hati semua orang yang berbagi keyakinan. Di depan Monas Jakarta, di lapangan Basantapur Kathmandu, dan dimanapun orang berkumpul memperjuangkan keadilan. Besok tantangan baru menanti, tapi sekarang tidak takut, tidak sendirian. Anissa, Budi, Liam, dan ribuan kawan di seluruh dunia bersama. Lapangan kita tidak pernah selesai, ini baru permulaan. Di luar jendela malam Kathmandu semakin larut, tapi di ujung bumi Jakarta pagi baru dimulai. Dan di sinar pagi itu anak-anak muda berkumpul lagi bermimpi dunia lebih baik. Saya bersama mereka, meski terpisah ribuan kilometer hati tetap di lapangan yang sama. Lapangan kita.